Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bu Mujib Ranani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk berdiskusi bersama. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 mata kuliah Akuntansi Manajemen kelas 23A akan membahas mengenai keputusan investasi modal. Sebelumnya, kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Ahmad Sobron NPM 03, Miftah Huda NPM 18, Haya Aulia NPM 20, saya sendiri Meren Septiani NPM 23, Abdul Muiz NPM 31, dan Augusto NPM 21 0101 0115. Oke, keputusan investasi modal atau capital investment decision adalah proses perencanaan dan pengendalian pengeluaran untuk aset jangka panjang yang bertujuan mendukung tujuan strategis perusahaan. Mengapa ini menjadi penting? Karena keputusan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya pada risiko jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan perusahaan secara simultan di masa depan. Nah, proses pengambilan keputusan investasi modal ini sering disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan proyek saling eksklusif. Proyek independen ini adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek lainnya. Namun sebaliknya, jika proyek eksklusif adalah proyek yang apabila diterima akan menghalangi penerimaan proyek lain. Nah, untuk membuat keputusan investasi modal, seorang manajer harus mengestimasi jumlah dan waktu arus kas, menilai risiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek terhadap laba perusahaan. Selanjutnya, dalam keputusan investasi ini ada dua model, yaitu model diskonto dan model non-diskonto. Model non-diskonto atau non-discounting model yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang. Sebaliknya, jika model diskonto yaitu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Nah, pada metode non-diskonto ini ada dua pendekatan, yaitu periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Pada periode pengembalian adalah waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memperoleh investasi awalnya kembali. Nah, ketika jumlah arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap, rumusnya adalah investasi awal dibagi arus kas tahunan. Namun jika jumlah arus kas tidak tetap, maka periode pengembalian dihitung dengan menambahkan arus kas tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Yang kedua, tingkat pengembalian akuntansi atau Accounting Rate of Return atau ARR, yaitu mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Rumusnya, laba rata-rata dibagi investasi awal atau investasi rata-rata. Nah, laba rata-rata ini dihitung dengan menjumlahkan laba bersih tahunan proyek, lalu membaginya dengan jumlah tahun. Sementara investasi rata-rata dihitung sebagai rata-rata antara investasi awal dan nilai sisa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya model diskonto. Metode nilai sekarang bersih. Model diskonto mempertimbangkan nilai waktu dari uang sehingga memasukkan konsep diskonto harus kas masuk dan harus kas keluar. Di sini ada dua model. Yang pertama nilai sekarang bersih atau NPV, kedua tingkat pengambilan internal atau IRR. Di sini nilai sekarang bersih, itu yang MVP. MVP merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. Nah, di sini ada rumusnya, di mana nilai I nilai sekarang dari biaya proyek dan CF arus kas masuk yang diterima dalam periode T dengan T sama dengan 1. Dengan N umur manfaat proyek. I tingkat pengembalian yang diminta. T periode waktu. MP itu nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. DF sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 kurang I. Faktor di diskonto.
Nah, bisa definisi nilai sekarang bersih itu mengukur profitabilitas suatu investasi. Jika suatu proyek memiliki MVP positif, berarti ada peningkatan kekayaan. Bagi perusahaan, hal ini berarti besarnya nilai positif MVP mengukur peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan dari suatu investasi. Selanjutnya, Selanjutnya adalah tingkat pengembangan internal, yaitu dari metode diskonto, yaitu merupakan suku bunga yang mengatur nilai sekarang dari arus kas masuk proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek tersebut. Ibarat seperti kita menggunakan investasi sebanyak 100 dengan arus kas misalnya di tahun pertama 20, tahun ketiga 30, tahun tahun kedua 30, tahun ketiga 50. Nah, dari arus kas tersebut kita akan mendapatkan berapa jumlah return dari arus kas tersebut. Jadi IR ini adalah hitungannya nanti persentase dari jumlah arus kas tersebut, berapa persentase yang kita dapat dari hasil investasi. Nah, bisa dilihat tadi sudah rumus yang ada di slide dari Kak Agusto. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari IRR. Next. Nih, jadi DR ini itu dapat dikonseptualisasikan sebagai tingkat pertumbuhan yang dihasilkan investasi setiap tahun. Namun kekurangannya dengan caranya yang lumayan rumit sehingga keputusan yang dihasilkan dari perhitungan DR tidak selalu tepat dan dibutuhkan nilai cost of capital ketika melakukan perhitungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Udah. Oke, selanjutnya ada pasca audit proyek modal, yaitu adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Pasca audit membandingkan manfaat aktual dengan manfaat yang diestimasi dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diestimasi. Kemudian pasca audit mengevaluasi keseluruhan hasil investasi dan mengusulkan perbaikan tindakan bila diperlukan. Next. Kemudian manfaat pasca audit yang pertama dengan mengevaluasi profitabilitas, yaitu pasca audit menjamin sumber daya yang digunakan secara bijaksana. Jika proyek berjalan dengan baik, maka hal itu mungkin memerlukan dana tambahan dan perhatian ekstra. Kemudian jika proyek tidak berjalan dengan baik, maka tindakan perbaikan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kinerja atau menghentikan proyek. Manfaat kedua adalah dampak terhadap perilaku manajer, yaitu jika manajer melakukan penghitungan atas hasil pengambilan keputusan investasi modal, maka mereka cenderung membuat keputusan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Sebagai tambahan, pasca audit menyediakan umpan balik kepada manajer yang dapat membantunya memperbaiki pengambilan keputusan di masa mendatang. Next. Kemudian NPV dibandingkan dengan IRR. Yang pertama, NPV mengasumsikan setiap arus kas yang masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian yang diminta. Sedangkan metode IRR mengasumsikan setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali pada IRR yang dihitung. Kedua, mengukur profitabilitas dalam nilai relatif. NPV mengukur jumlah yang disebabkan oleh perubahan nilai perusahaan. Kemudian suatu proyek independen akan diterima jika NPV-nya positif. Bagi proyek saling eksklusif dipilih dengan NPV terbesar. Kemudian tinggal 3 tahapan dalam memilih proyek terbaik dari beberapa proyek yang saling bersaing. Yang pertama menilai arus kas untuk setiap proyek, kedua menghitung NPV setiap proyek, dan yang terakhir mengidentifikasi proyek dengan NPV terbesar. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada investasi modal lingkungan manufaktur yang canggih. Pada lingkungan manufaktur yang canggih, investasi jangka panjang umumnya berkaitan dengan otomatisasi pabrik. Namun, sebelum setiap komitmen untuk otomatisasi dibuat, pertama-tama perusahaan sebaiknya menggunakan teknologi yang ada secara efisien. Banyak manfaat yang dapat direalisasikan dengan merancang ulang dan menyederhanakan proses manufaktur saat ini. Satu contoh yang sering diberikan untuk mendukung penelitian ini adalah otomatisasi penanganan bahan. Otomatisasi semacam ini dapat memakan biaya jutaan dolar dan biasanya tidak perlu karena efisiensi yang lebih besar dapat dicapai dengan mengeliminasi persediaan dan menyederhanakan transfer bahan melalui implementasi sistem JIT. Akan tetapi setelah manfaat dan desain ulang dan penyederhanaan dicapai, otomatisasi yang menghasilkan manfaat tambahan akan menjadi nyata. Banyak perusahaan dapat memperbaiki posisi bersaingnya dengan menambah fitur seperti penggunaan robot, sistem produksi yang fleksibel, dan sistem manufaktur yang terintegrasi secara menyeluruh. Next. Bagaimana investasi dibedakan? Investasi dalam proses manufaktur yang terotomatisasi adalah jauh lebih kompleks dibandingkan investasi dalam peralatan manufaktur standar di masa lalu. Bagi peralatan standar, biasanya langsung akuisisi mencerminkan investasi sebenarnya pada manufaktur yang terotomatisasi. Biaya langsung mencerminkan setidaknya 50 atau 60% dari total investasi. Perangkat lunak, teknik, pelatihan, dan implementasi merupakan persentase yang signifikan dari total biaya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dalam menilai biaya aktual dari sistem yang dilakukan secara otomatis. Biaya sampingan terkadang terabaikan, padahal jumlahnya bisa jadi cukup besar. Next. Bagaimana estimasi arus kas operasional dibedakan? Estimasi arus kas operasional dari investasi dalam peralatan standar memiliki ciri yang mengandalkan manfaat berwujud yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti penghematan langsung dari tenaga kerja, listrik, dan sisa bahan baku. Penghematan biaya tenaga kerja langsung sering digunakan sebagai justifikasi utama untuk melakukan otomatisasi. Dalam analisis investasi modal tradisional, manfaat yang tak berwujud dan penghematan tak langsung sering diabaikan. Tetapi dalam keputusan otomatisasi, manfaat tak berwujud dan tak langsung cukup berpengaruh dalam merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup proyek. Kualitas yang lebih baik lebih dapat diandalkan, mengurangi waktu tenggang, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan pangsa pasar untuk manfaat tak berwujud. Namun, penting dalam sistem manufaktur yang canggih, pengurangan tenaga kerja dalam mendukung bagian tertentu seperti penjadwalan produksi dan penyimpanan merupakan manfaat tak langsung. Usaha yang lebih banyak diperlukan untuk mengukur manfaat tak berwujud dan tak langsung tersebut agar penilaian mengenai nilai potensial investasi lebih akurat. Sistem yang terotomatisasi dapat menghasilkan banyak penghematan dan bentuk pengurangan pemborosan, persediaan yang lebih sedikit, peningkatan kualitas, dan pengurangan tenaga kerja tak langsung. Produktivitas dapat meningkat 50% atau lebih dengan mudah. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, saya akan meneruskan, yaitu ada konsep nilai sekarang. Jadi, suatu hal yang menarik dari uang adalah dapat diinvestasikan dan dapat menghasilkan bunga. Nilai dolar pada hari ini tidak sama dengan nilai dolar esok hari. Jadi dasar tersebut merupakan kekuatan dari metode pendiskontoan. Metode pendiskontoan mengandalkan hubungan antara nilai dolar saat ini dan masa depan. Jadi kita harus memahami hubungan tersebut untuk menggunakan metode pendiskontoan. Next.
Selanjutnya itu ada nilai masa depan. Jadi misalkan suatu bank mencantumkan suku bunga tahunan sebesar 4%, jika seorang nasabah menginvestasikan uang sebesar $100 setelah 1 tahun, ia akan menerima jumlah awal sejumlah $100 ditambah bunga $4. Ini untuk perhitungannya, yaitu ada $100 tambah $0,4, ada $100 tambah 1, $0,4, $101, 1,04 sama dengan $100. Hasil ini dapat dinyatakan dengan persamaan di mana adalah jumlah masa depan, P adalah pengeluaran awal, dan I adalah suku bunga. Next. Mungkin membahas lagi tentang nilai sekarang ya. Seorang manajer tidak hanya menghitung nilai masa depan, tapi juga jumlah yang harus diinvestasikan untuk menghasilkan suatu nilai masa depan. Jumlah yang harus diinvestasikan sekarang untuk mendapatkan nilai masa depan dikenal sebagai nilai sekarang, yaitu adalah present value dari jumlah masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Saya mewakili kelompok yang presentasi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.